Kalau kita mengatasi permasalahan teknologi dalam mengatasi permasalahan yang menjadi polemik itu banyak gitu. Jadi contoh pada waktu kita memberikan bantuan sosial. Bantuan sosial ini tidak seluruh warga Surabaya bisa menerima. Karena apa? Bukan karena kita tidak punya anggaran, tapi kurangnya atau ketidaksempurnaan pemerintah karena terbatas. Disitulah kita menciptakan usul bansos. Jadi warga Surabaya yang belum mendapatkan bantuan sosial atau melihat tetangganya yang berhak untuk menerima tapi belum bisa menerima, itu bisa melakukan melalui aplikasi, mengusulkan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Ada lagi keluhan warga yang kita juga melakukan melalui aplikasi. Jadi wargaku, aplikasi wargaku. Disinilah permasalahan kota Surabaya seperti permasalahan puskesmas, jalan berlobang, terhambatnya saluran disampaikan oleh warga ke dalam aplikasi itu, di mana kepala OBD atau dinas teknis terkait punya kewajiban untuk menjawab 1 kali 24 jam. Kalau hari itu 1 kali 24 jam belum bisa menjawab, maka pertanyaan ini akan lari ke akunnya wali kota, ke akun saya. Secara otomatis saya bisa memberikan teguran kepada kepala OBD atau dinasnya. Karena itu saya sampaikan, sebenarnya ini digital ini sangat berpengaruh betul, membantu kerja dari pemerintah. Bahkan dalam masa pandemi COVID-19 ini, kalau semua daerah bingung bagaimana melakukan tracing, bagaimana melakukan vaksinasi, saya hari ini bisa membuka HP. Saya bisa lihat bahwa berapa vaksin yang kami terima, berapa vaksin yang kita sudah keluarkan, berapa kota Surabaya penduduknya sudah tervaksin. Bahkan kita melakukan tracing. Jadi sebelum kementerian mengeluarkan aplikasi, kita sudah melakukan aplikasi dulu. Kita lakukan tracing dari orang-orang yang sakit COVID, siapa yang dia berhubungan langsung, yang dekat. Kita lakukan tracing kita masukkan di sana. Setelah kita masukkan, kita bisa mengetahui berapa obat yang kita butuhkan, berapa tempat isolasi terpadunya. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi, inilah yang kita sebutkan bahwa sebenarnya aplikasi atau digital ini sangat-sangat membantu dalam menyelesaikan sebuah masalah yang ada di sebuah kota. Dengan digital maka kita bisa menyelesaikan secara cepat, tepat, dan efisien. Kita punya waktu yang cukup sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa kita kurangkan di kota-kota besar seperti kota Surabaya. Dalam menerapkan kota cerdas di kota yang ada di Surabaya ini yang saya pimpin sebenarnya, kita masih ada perubahan paradigma masyarakat. Ada masyarakat yang tidak semuanya aware terhadap perubahan ke digital dari manual. Ada yang menilai bahwa digital itu awu-awu dari wong Surabaya, gara yangel. Nah itulah kita tidak pernah bosan untuk memberikan pelatihan kepada warga Surabaya yang belum melek digital. Ada tadi tempat-tempat PLC yang kita letakkan di masing-masing kelurahan. Disitulah peran pemerintah tidak pernah bosan. Peran pemerintah tidak pernah istilahnya berkecil hati untuk selalu memberikan yang terbaik bagi warganya untuk minterno. Kalau orang Surabaya bilang minterno, untuk memahami menggunakan digital. Dan ini tantangan kepada pemerintah. Kalau pemerintah tidak kuat atau sudah capek, ya ini akan berhenti. Disitulah dibutuhkan bagaimana keyakinan kita dan komitmen kita kepada masyarakat untuk memberikan yang terbaik, sehingga masyarakat mau, oh berarti kalau mendapatkan pelayanan yang terbaik, maka saya menggunakan digital tadi. Itulah yang selalu kita berikan contohnya. Juga adanya regulasi yang bertentangan. Contohnya penggunaan dan kependudukan tidak diperbolehkan, namun di satu sisi penggunaan NIK ini diperlukan untuk memvalidasi data. Ini yang kami sampaikan akhirnya di Kementerian Penduduk sana bisa menyampaikan boleh digunakan untuk RT, tapi ada MOU untuk tidak membocorkan datanya. Kalau di Surabaya, semua terkait dengan bantuan kemiskinan MBR, nanti insya Allah pengurusan KTP, pengurusan akte, itu yang dilakukan oleh RT-nya. Jadi warga tidak perlu lagi ke pemerintah kota, cukup ke RT-nya, RT menyampaikan, setelah itu diproses, disampaikan lagi ke RT, RT diberikan kepada warganya. Nah, regulasi-regulasi inilah yang perlu kita memang kuatkan kembali. Satu sisi kita harus melakukan yang tercepat kepada masyarakat, tapi satu sisi sifat rahasia masih ada terkait data-data yang kita butuhkan. Nah, ini butuh kolaborasi betul antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakatnya, sehingga pelayanan maksimal, pelayanan publik kepada masyarakat bisa kita lakukan. Kalau kita bicara terkait inovasi yang dilakukan dalam smart economy, ini ada beberapa yang kita lakukan, kesepakatan dengan pengusaha hotel,
apartemen, bagaimana mereka ketika dalam perizinan, karena sudah menggunakan aplikasi, maka kita bisa tahu berapa sih kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan. Sehingga kebutuhan ini akan kita konekkan kepada Dinas Tenaga Kerja yang di sana itu sudah ada nama-nama orang MBR. Contoh, kita butuh untuk cleaning service. Apa sih syaratnya cleaning service? Ada, punya sertifikat ABC begitu. Maka secara otomatis umur yang dibutuhkan berapa dari yang disyaratkan tadi kita ambil. Dari syarat Disnaker tadi yang ditentukan kita ambil, kita latih. Sampai teman-teman ini memiliki sertifikat sesuai dengan kebutuhan yang ada dan dibutuhkan oleh investor. Ini yang namanya saya selalu katakan simbiosis mutualisme. Pemerintah kota juga tidak pernah memaksakan untuk memakai tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh investor yang masuk di pemerintah kota Surabaya. Ini smart ekonominya. Juga ada aplikasi single windows. Ini semua perizinan itu kita melakukan melalui aplikasi. Jadi tidak ada lagi yang dilakukan secara manual. Ada Wargaku, ada e-Peken. E-Peken ini bagaimana kita menggerakkan ekonomi. Di pemerintah kota Surabaya, seluruh stafnya ini ASN kita minta untuk belanja di e-Peken. Jadi kalau di rata-rata belanjanya ada 2 juta. Kalau 2 juta, jumlah ASN kota Surabaya itu adalah 15.000, maka secara otomatis 15.000 dikalikan 2 juta adalah 30 miliar. Sehingga berputarlah uang itu yang ada di kota Surabaya. Ini bisa menggerakkan sebagai wujud dan bukti bahwa digital ini bisa menggerakkan ekonomi kita. Sehingga itulah smart ekonomi sudah bisa kita wujudkan di kota Surabaya. Kalau kita bicara mendukung literasi digital di kota Surabaya, pemerintah kota Surabaya ini sudah menyediakan 53 BLC yang seluruhnya tersebar di kota Surabaya. Ini apa sih sebenarnya maksudnya? Ya ini maksudnya agar pemerintah kota Surabaya bisa membuat yakin warganya dan melek digital. Sehingga mereka mau belajar teknologi digital, hingga melakukan pemasaran produknya. Ini yang kita bantu, karena dalam kondisi seperti ini, tidak bisa kita memasarkan sesuatu dalam bentuk manual. Percepatan ketika menggunakan digital itu sangat-sangat jauh luar biasa. Karena itulah pemerintah kota memberikan pelatihan, membangun BLC di seluruh ujungnya kota Surabaya untuk memberikan pelatihan, dan ini bisa dimanfaatkan oleh warga kota Surabaya.